Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Izin bertanya, Prof. Bagaimana jika kita mencintai seseorang yang telah berkeluarga, kemudian melakukan tindakan yang tidak sepantasnya, dan kita tahu bahwa keluarganya sedang tidak harmonis? Bagaimana menurut pandangan Islam? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat-sangat aktual sekarang ini ya. Baik, para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang orang itu lebih kagum melihat istrinya orang lain, pasangannya orang lain, dari pasangannya sendiri. Secara psikologis itu mungkin ada kewajarannya. Kenapa? Karena setiap hari 24 jam itu aja ditatap terus. Sesekali kita melihat, oh itu pas kita lihat habis berdandan mereka kan. Padahal sesungguhnya kalau kita melihat tidak lebih baik ya. Bahkan orang lain yang netral itu, istrinya lebih cantik kok daripada yang diuber-uber itu. Kan seringkali seperti itu kan. Orang yang netral menilai, nggak pantas, istrinya jauh lebih hebat, lebih cantik, apa kurangnya istrinya. Tapi kok ketertarik. Ya karena setiap hari mengintip kelemahan istrinya. Dan sesekali memperlihatkan kelebihan tetangganya itu ada pada di matanya itu sendiri. Walaupun seandainya dia nanti seandainya ditakdirkan memilih yang bersangkutan itu, mungkin habis cerai kawin lagi, ternyata istri pertama saya lebih bagus dari ini. Jadi satu orang ya, para pemirsa, kita bisa bicarakan kelebihannya 24 jam gak cukup. Tapi orang yang sama kalau yang membicarakan itu musuhnya, 24 jam juga tidak cukup untuk membicarakan jeleknya. Jadi orang itu punya kelebihan, punya kelemahan. Nggak ada orang yang sempurna kelebihannya, tidak ada juga orang yang sempurna kejelekannya. Kitanya yang nggak sempurna membuat kebablasan nafsu dan sebagainya. Jangan kita jadi provokator, mentang-mentang pasangan orang itu lagi galau, pasangan orang itu lagi berkonflik, nah kita masuk menjadi provokator. Udahlah cerai aja, kan aku ada. Padahal ada istrinya kan. Atau sebaliknya. Ada orang sedang berkonflik dengan istrinya. Kita tampil sebagai pihak ketiga. Ya. Jangan membangun istana di atas puing-puing kehancuran orang lain, nggak ada keberkahan. Iya kan? Jangan membangun istana di atas penderitaan orang lain. Nggak enak. Dan itu nggak berkah. Kalau begitu gimana caranya mengatasi? Cara mengatasinya, cari alihkan perhatiannya ke tempat yang lain. Ya, banyak kok. Kalau memang nggak bisa, berpuasa. Kalau nggak bisa, berolahraga. Kalau nggak bisa, pindah kampung. Kalau nggak bisa, putuskan jaringan. Bisa, semua bisa kok. Tapi kalau larut dengan emosinya, enggak kok. Saya tidak melihat perempuan lain selain itu yang paling cantik bagiku. Tapi punya suami. Nah, akhirnya kita jadi faktor perceraian orang. Begitu nanti pada saatnya dia kawin, karena setelah cerai, ternyata seperti ini, kecewa. Udah. Jadi jangan melakukan percobaan-percobaan dalam sebuah kehidupan yang tidak menentu. Ya. Apa yang ada pada diri kita, ya syukuri. La in syakartum la azidannakum. Hanya karena kita tidak ingin menerima kenyataan, maka kita respek kepada orang lain. Ya, coba misalnya istri kita memang tidak cantik, tapi luar biasa cintanya kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita, ibu kita itu sakit, dia libur, bahkan dia meninggalkan pekerjaannya demi untuk merawat ibunda kita. Tapi kalau yang sekretaris itu mintanya uang melulu, belum tentu dia akan merawat orang tua kita kan. Jadi kembali kita melihat, walaupun dia tidak cantik, tapi dia telah menghadirkan anak saleh untuk aku. Dia belum tentu memberikan anak saleh untuk aku. Ada tanda-tandanya kok. Duitku yang dicintai. Jadi kita harus mengambil kesimpulan, nafsu itu tidak akan memberikan masa depan yang lebih baik. Jadi saya ingatkan kepada kita semuanya, jangan berpikir atau jangan memikirkan sesuatu yang haram, itu nggak ada berkahnya dan nggak ada ujungnya. Kalau memang cinta, ya cinta sih cinta kan, cinta tidak mesti harus bersatu. Cinta tidak harus berkumpul. Ya udah, saya kagum itu istrinya teman saya bagus. Tapi jangan ada pikiran, aku akan rampas, pokoknya aku akan
santet dia suaminya aku kawin, nggak bisa. Ya, itu nggak berkah. Nanti pada saatnya Anda ditendang juga. Tidak sedikit jumlahnya orang yang mengorbankan segalanya, tapi nanti nggak jadi juga. Siapa yang salah? Kitanya yang salah. Nggak ada syukurnya orang seperti itu. Istighfarlah, kembali kepada Allah. Aku nggak boleh. Itu punya orang lain. Ini punya aku mungkin lebih baik. Hanya ya persepsi saya yang keliru. Nah, para pemirsa, sekali lagi saya mengingatkan, hak asasi orang untuk mengintip punya orang lain. Tapi yakinkan dalam keyakinannya, aku nggak boleh. Ini haram, ini terlarang. Dan itu akan menimbulkan persoalan. Mungkin dampaknya nanti itu juga pada keluarga nantinya. Banyak sekali yang harus kita pikirkan. Kalau mau nekat, nanti akan ditendang oleh keluarga, diekstradisi oleh masyarakat. Akhirnya kita pun juga dicap seumur hidup itu, ini manusia nggak benar. Nauzubillah min dzalik, ya kan. Maka itu jangan mencoba-coba untuk memikirkan sesuatu yang terlarang, dampaknya itu tidak akan pernah berikan keuntungan apapun. Nah, karena itu para pemirsa dimanapun juga berada, terutama Ananda semuanya di sini, ya udahlah, kendalikan pikirannya, jangan melampaui batas, berpikirlah yang wajar, cari yang halal, thayyibah warahmah. Insyaallah itu yang akan berkah buat kita semuanya. Demikian para pemirsa, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.